Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 kelas B Prodi S1 Farmasi angkatan 2019 Universitas Megarizky Makassar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi minimum inhibitory concentration. Apa itu minimum inhibitory concentration? Secara umum, minimum inhibitory concentration atau biasa disingkat MIC didefinisikan sebagai konsentrasi terendah antimikroba yang akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang terlihat setelah semalam diinkubasi. MIC digunakan oleh laboratorium teknistik terutama untuk konfirmasi perlawanan, namun paling sering sebagai alat riset untuk menentukan in vitro aktivitas antimikroba baru. Dan data dari studi tersebut telah digunakan untuk menentukan MIC breakpoints. Breakpoints adalah nilai yang disepakati yang diterbitkan dalam pedoman badan referensi seperti Institut Standar Klinis dan Laboratorium ataupun di Eropa untuk pengujian kerentanan antimikroba. Sementara MIC adalah konsentrasi agen antibakteri terendah yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan yang terlihat. Konsentrasi bakterisida minimum atau NBC adalah konsentrasi minimum agen antibakteri yang menyebabkan kematian bakteri. Semakin dekat MIC ke NBC, maka semakin banyak senyawa bakterisida. Langkah pertama dalam penemuan obat seringkali adalah pemeriksaan calon perpustakaan obat untuk MIC terhadap bakteri yang diinginkan. Dengan demikian, MIC biasanya merupakan titik awal untuk evaluasi praklinis yang lebih besar dari agen antimikroba baru. Tujuan mengukur konsentrasi hambat minimum adalah untuk memastikan bahwa antibiotik dipilih secara efisien untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan. Uji penentuan minimum inhibitory concentration atau MIC dari suatu sediaan uji yang berpotensi sebagai antibiotik. Antibiotik merupakan suatu substansi yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang dalam jumlah yang sangat kecil dapat menghambat pertumbuhan jasad lain. Kini, antibiotik merupakan senyawa kimia utama untuk pengobatan penyakit menular. Antibiotik adalah semacam bahan yang apabila digunakan dan memasuki tubuh akan mengeliminasi kuman, bakterial, dan berbagai jasad renit. Pada umumnya, ketika diberikan, maka yang bersangkutan sedang diserang oleh jenis kuman, bakterial, atau jasad renit tertentu. Antibiotik biasanya memiliki daya basmi terhadap jenis kuman tertentu atau bakterial tertentu termasuk jasad renit. Di samping juga memiliki daya basmi bagi jenis yang berlaku umumnya. Tetrasiklin merupakan salah satu obat antimikroba yang menghambat sintesis protein mikroba. Untuk kehidupannya, sel mikroba perlu mensintesis berbagai protein. Sintesis protein berlangsung di ribosom dengan bantuan mRNA dan tRNA. Pada bakteri, ribosom terdiri atas dua subunit yang berdasarkan konstanta sedimentasi dinyatakan sebagai ribosom 30S dan 50S. Untuk berfungsi pada sintesis protein, kedua komponen ini akan bersatu pada pangkal rantai mRNA menjadi ribosom 70S. MIC dari sebuah antibiotika terhadap mikroba digunakan untuk mengetahui sensitivitas dari mikroba terhadap antibiotika. Nilai MIC berlawanan dengan sensitivitas mikroba yang diuji. Semakin rendah nilai MIC dari sebuah antibiotika, sensitivitasnya dari bakteri akan semakin besar. MIC dari sebuah antibiotika terhadap spesies mikroba adalah rata-rata nilai MIC terhadap seluruh strain spesies tersebut. Strain dari beberapa spesies mikroba adalah sangat berbeda dalam hal sensitivitasnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ukuran zona penghambatan dan harus dikontrol terdiri atas
4 bagian. Yang pertama, konsentrasi mikroba pada permukaan medium. Semakin tinggi konsentrasi mikroba, maka zona penghambatan akan semakin kecil. Yang kedua, kedalaman medium pada cawan petri. Semakin tebal medium pada cawan petri, maka zona penghambatan akan semakin kecil. Yang ketiga, nilai pH dari medium. Beberapa antibiotika bekerja dengan baik pada kondisi asam dan beberapa basa kondisi alkali atau basa. Yang keempat, kondisi aerob atau anaerob. Beberapa antibakterial kerja terbaiknya pada kondisi aerob dan yang lainnya pada kondisi aerob. Dari uji ini kita akan menentukan minimum inhibitory concentration atau MIC suatu sediaan uji terhadap bakteri gram positif dengan menggunakan metode cair. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif, tidak bergerak, tidak berspora, dan mampu membentuk kapsul. Berbentuk koku dan tersusun seperti buah anggur. Ukuran Staphylococcus berbeda-beda tergantung pada media pertumbuhannya. Apabila ditumbuhkan pada media agar, Staphylococcus memiliki diameter 0,5 sampai 1,0 mm dengan koloni berwarna kuning. Dinding selnya mengandung asam teikoat, yaitu sekitar 40% dari berat kering dinding selnya. Asam teikoat adalah beberapa kelompok antigen dari Staphylococcus. Asam teikoat mengandung agglutinogen dan naetilglukosa. Staphylococcus aureus adalah bakteri aerob dan anaerob fakultatif yang mampu menfermentasikan manitol dan menghasilkan enzim koagulae, hyaluronidae, fosfatae, protease, dan lipase. Staphylococcus aureus mengandung iotapin yang dapat menyebabkan lisianya sel darah merah. Suhu optimum untuk pertumbuhan Staphylococcus aureus adalah 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dengan suhu minimum 6,7 derajat Celcius dan suhu maksimum 45,4 derajat Celcius. Bakteri ini dapat tumbuh pada pH 4,0 sampai 9,8 dengan pH optimum 0,0 sampai 7,5. Pertumbuhan pada pH mendekati 9,8 hanya mungkin bila substratnya mempunyai komposisi yang baik untuk pertumbuhannya. Bakteri ini tidak dapat tumbuh pada media sintetik yang tidak mengandung asam amino atau protein. Staphylococcus aureus hidup sebagai saprofit di dalam saluran-saluran pengeluaran lendir dari tubuh manusia dan hewan-hewan seperti hidung, mulut, dan tenggorokan dan dapat dikeluarkan pada waktu batuk atau bersin. Bakteri ini juga sering terdapat pada pori-pori dan permukaan kulit, kelenjar keringat, dan saluran usus. Selain dapat menyebabkan intoksikasi, Staphylococcus aureus juga dapat menyebabkan bermacam-macam infeksi seperti jerawat, bisul, meningitis, osteomielitis, pneumonia, dan mastitia pada manusia dan hewan. Selanjutnya, Staphylococcus aureus merupakan salah satu penyebab utama mastitis pada sapi perah yang menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar akibat penurunan produksi susu. Berdasarkan uji sensitivitas terhadap berbagai antibiotik, diketahui bahwa sebagian besar Staphylococcus aureus telah resisten terhadap oxacillin, yaitu 87,5%, dan erythromycin 71,97%, dan ada beberapa isolat yang juga resisten terhadap tetrasiklen, yaitu 37,46%, ampicillin 25%, dan gentamicin 21,87%. Berdasarkan sifat resistensi Staphylococcus aureus terhadap antibiotik tersebut menunjukkan bahwa
pengobatan mastitis dengan berbagai antibiotik tidak efektif lagi, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan secara tepat. Sebagaimana antibiotik, maka antiseptik atau disinfektan juga bisa menyebabkan resistensi bakteri, sehingga perlu dipikirkan untuk mengganti dengan antiseptik dan desinfektan lain. Alat dan bahan. Alat: Erlenmeyer, inkubator, kapas, korek api, label, labu ukur 100 ml, OC bulat, pembakaran spiritus, rak tabung reaksi, volume pipet. Bahan: Aquades steril, etanol 95%, Nutrium board atau NB, Nutrium board atau NB double strength, obat antibiotik tetracycline, suspensi bakteri Staphylococcus aureus. Cara kerjanya yaitu dimasukkan obat tetracycline 250 mg ke dalam labu ukur, dilarutkan dengan sedikit etanol 95%, kemudian ditambahkan air suling steril sampai tanda batas 100 ml. Jika sedian uji berbentuk padat, digerus dahulu dalam mortir, kemudian dimasukkan dalam labu ukur, dilakukan perhitungan pengenceran antibiotik dari konsentrasi 2500 UG per mililiter menjadi 250 UG per mililiter, lalu diencerkan lagi menjadi 100 UG per mililiter. Kemudian dihitung konsentrasi campuran pada masing-masing tabung besar dan tabung-tabung kecil, yakni didapat konsentrasi 50 UG per mililiter, 25 UG per mililiter, 12,5 UG per mililiter, 6,25 UG per mililiter, dan 3,125 UG per mililiter. Dibuat pengenceran bertingkat larutan antibiotik dengan air suling steril dalam tabung-tabung reaksi besar, lalu diisi tabung reaksi kecil pertama dengan 1 ml NB double strength, sedangkan tabung-tabung reaksi selanjutnya dengan 1 ml NB biasa. Kemudian dipipet 1 ml hasil pengenceran antibiotik terakhir ke dalam tabung reaksi dengan konsentrasi 50 UG per mililiter versi NB. Sedangkan tabung-tabung reaksi selanjutnya dengan 1 ml NB biasa. Kemudian dipipet 1 ml hasil pengenceran antibiotik terakhir ke dalam tabung reaksi dengan konsentrasi 50 UG per mililiter versi NB. Lalu pipet 1 ml campuran dari tabung 50 UG per mililiter, tabung dengan konsentrasi 25 UG per mililiter. Kocok sampai homogen tersebut ke tabung 12,5 UG per mililiter, 6,25 UG per mililiter, 3,125 UG per mililiter, dan terakhir dipipet ke tabung NB double strength. Setelah pengenceran, ditambahkan 1 osi bakteri Staphylococcus aureus dalam masing-masing tabung kecil, dikocok sampai homogen, kemudian membuat kontrol positif dan negatif. Kontrol positif dilihat dari suspensi bakteri Staphylococcus aureus 1 ml NB tambah 1 osi bakteri Staphylococcus aureus. Sedangkan kontrol negatif hanya 1 ml NB dalam tabung reaksi. Diinkubasikan semua tabung kecil pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Lalu diamati kekeruhan yang terjadi dan dibandingkan dengan kontrol positif dan negatif. Ditentukan di mana mic terletak pada tabung bening yang terakhir atau sebelum tabung keruh pertama. Demikian materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.